Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini saya lanjutkan untuk di mata kuliah Statistik Pendidikan. Topik pembahasan kali ini tentang uji rata-rata sampel atau di UJT. Oke. Sebelum saya mulai, kita bisa berdoa dulu. Harapannya adalah apa yang saya sampaikan untuk hari ini bermanfaat bagi kita semua ya. Saya antarkan biridillah wa syafaati rasulillah bi barakatil Fatihah. Oke, kali ini mengenai uji rata-rata sampel atau di UJT di bab 12 buku halaman 203 bisa Anda buka dan saya akan ngasih tutorialnya. Oke, saya buka PPT-nya dulu ya. Oke, tentang analisis komparatif. Analisis komparatif ini untuk menguji perbandingan dari sampel yang akan kita teliti, baik itu yang terdiri dari sampel yang berkorelasi atau nanti sampelnya adalah satu, atau sampel yang tidak berkorelasi, yakni sampelnya nanti bisa dua kelompok. Untuk di analisis UJT kali ini adalah suatu analisis yang digunakan untuk mengetahui perbedaan antara dua variabel data atau lebih. Kemudian digunakannya untuk apa? Digunakan pada penelitian dengan desain satu faktor dua sampel. Ya. Yang dimaksud satu faktor hanya ada satu faktor yang terdapat dalam subjek penelitian oleh peneliti, dan dua sampel berarti ada dua kelompok yang dibandingkan, baik itu nanti berkorelasi ataukah tidak. Ya. Simbolnya pada UJT kali ini adalah T0. Ya, ini ya. T0. Kriteria pengujiannya yakni bila T0 lebih besar, T0 itu atau T hitung ya. Bisa dibilang T0 atau bisa dibilang T hitung. Biasanya buku bisa menyebutkan seperti itu. T0 lebih besar dari T tabel, maka H0 itu ditolak. Berarti ada perbedaan yang signifikan. Bila T0 kurang dari T tabel, maka H0 diterima, berarti tidak ada perbedaan yang signifikan. Nah, ini adalah rumusnya, ya, adalah rumusnya. Jadi kalau kita menelusuri beberapa contoh skripsi dengan UJT, itu adalah contohnya seperti ini. Coba ya saya carikan dulu. Jadi misalkan ini gini, efektivitas penerapan media pembelajaran berbasis LMS atau Pendidikan Screen Recorder atau misalkan berbasis PPT lah, terhadap peningkatan aktivitas siswa misalkan itu. Jadi kita bisa melihat jenis penelitiannya itu apa. Anda baca dulu di abstraknya. Kemudian kalau memang
menggunakannya adalah uji T. Nah, ini nanti tinggal sampelnya itu ada di one sample ataukah ada kontrolnya. Nah, ini nanti dipelajari pada waktu di metode penelitian. Jadi di analisis statistik kali ini saya hanya mengajarkan ini ada kalau subjek penelitian ini gitu ya, satu sampel penelitian ini, maka kita hanya menggunakan one sample misalkan, atau dua kelompok biasanya menggunakan independent sample. Nah, saya contohkan ya. Nah, ini research and development. Saya ngintip di analisisnya aja. Nah, ini misalkan, mengamati perilaku peserta didik sebelum dan sesudah menggunakan media flashcard. Ada pretest dan posttest. Nah, ini biasanya kalau pretest dan posttest itu nanti pakainya paired sample t-test. Ya. Kalau hanya posttest only design, berarti nanti pakainya adalah independent sample t-test. Nah, ini pakainya one group pretest posttest. Nah, kalau one group pretest posttest ini nanti itu pakainya adalah paired sample t-test yang akan saya sampaikan untuk hari ini. Nah, jadi setiap analisis data, setiap judul penelitian itu harus kita identifikasi jenis penelitiannya itu apa. Misalnya kuantitatif analisisnya pakai apa gitu. Analisnya pakai uji T, ataukah nanti pakai regresi, ataukah pakai nanti ANOVA. Nah, itu semua nanti akan saya sampaikan. Nah, ini baru tahapan pertama di uji T. Nanti setelah UTS ada lagi korelasi regresi. Nanti setelah korelasi regresi nanti ada ada ANOVA. Ya, ada ANOVA. Nah, ini uji T-nya. Nah, uji T-nya itu rumusnya. Nah, ini yang saya bilang tadi, Anda harus menuliskan dulu di setiap Anda nanti mengerjakan tugas. Nah, tugas misalkan tuliskan aja rumusan hipotesisnya. Nanti dengan rumusan hipotesis tersebut, kita akan mudah untuk menyimpulkan. Jadi gini ya, ini saya contohkan aja. Nah, tidak ada pengaruh media flashcard terhadap hasil, yang terdapat pengaruh. Nah, atau, ini jika signifikan lebih besar dari alfa, maka H0 ini diterima. Kalau H0 diterima berarti kan penelitian kita itu tidak ada pengaruhnya atau tidak ada bedanya antara kita gunakan flashcard sama yang enggak, misalkan gitu. Jika signifikansinya kurang dari alfa, maka H0 ini yang ditolak. Nah, saya memang biasanya hanya menggunakan satu ini biar mudah, hanya menggunakan H0. Jadi HA-nya bisa kita simpan. H0 diterima berarti HA-nya ditolak kan gitu. Kalau H0 ditolak, maka HA-nya diterima. Nah, kebalikannya. Jadi yang saya tuliskan biasanya adalah H0-nya. Nah, ini adalah salah satu contoh dari penelitiannya mungkin Ibu Win Alauddin ya, saya lupa ini. Nah, itu Anda tuliskan dulu. Nah, ini ya. Terus nanti baru kita menganalisis menggunakan SPSS. Kita tentukan dulu desainnya pakai one group pretest posttest design kayak seperti ini, ataukah nanti posttest only group design gitu. Kita gunakan kelas kontrol ya. Itu yang menentukan siapa? Yang menentukan adalah peneliti atau mahasiswa sendiri. Dan jika mahasiswa nanti pada waktu bimbingan, nah misalkan kok belum bisa untuk menentukan saya ini pakai sampel yang bagaimana, nanti bisa diarahkan oleh pembimbing. Dan nanti Anda yang tinggal mengeksekusi.
Oke, saya lanjutkan lagi. Nah, itu posisi kita menuliskan analisis datanya menggunakan apa. Ketika kita menulis skripsi atau laporan gitu ya, itu tetap kita sebagai penulis itu tidak langsung terus nggak ada rumusnya statistik, nggak, tetap kita akan merumuskan statistiknya dulu. Nah, maka dari itu kita tetap harus mensitasi dari beberapa buku penelitian atau buku statistik gitu ya. Nah, ini tadi pengujiannya adalah testi untuk sampel yang berkorelasi. Ini saya jelaskan. Berkorelasi adalah nilai atau skor dari kedua sampel yang diambil dari subjek yang sama. Satu sampel mendapatkan perlakuan yang berbeda. Seperti ini tadi yang saya contohkan. Yang barusan ini. Ya. Ini satu sampel. Nah, one group pretest post-test design artinya adalah one group pretest. Subjek yang akan kita teliti itu, kita kasih pretest dulu tentang mata pelajaran yang akan kita sampaikan. Pretestnya apa? Pastinya Anda mungkin bisa dalam bentuk tes lisan, bisa dalam bentuk tes tulis. Di one group pretest ini, pastinya nanti Anda punya skor dari pretest. Setelah pretest, baru kita akan ngajar. Pakai media apa? Flashcard, LMS, Moodle, PPT, pakai Quartet, pakai kartu, dan lain sebagainya. Disesuaikan dengan penelitian Anda tuh mau ngapain, bereksperimen apa gitu ya. Mau bereksperimen apa? Mau bereksperimen di media pembelajaran, ya kita akan melakukan itu gitu. Kita mau bereksperimen tentang buku yang akan saya tulis, ya Anda sampaikan. Ya. Setelah kita ngajar menggunakan treatment kita, gitu ya, dengan treatment kita, kemudian kita kasih post test karena seorang guru ingin mengetahui kompetensi peserta didiknya, ingin mengetahui seberapa jauh pemahamannya, maka kita kasih tes lagi. Nah, post test ini pastinya Anda ngasih soal, bisa soal tulis, bisa soal lisan ya. Nah, antara skor post test sama pretest dalam satu subjek yang sama, satu kelas. Nah, ini nanti kita menggunakan yang namanya paired sample t-test atau sampel berkorelasi. Kalau yang di SPSS namanya paired sample t-test. Nah, itu ya. Jadi mohon ini diperhatikan. Ini sudah ranahnya ke analisis, bukan yang kayak kemarin agak sedikit teori. Ini sudah mulai. Sebenarnya sudah mulai dari uji validitas kemarin dan uji persyaratan data. Kita harus perhatikan, oke ya. Oke, saya kembali ke sini. Nah, ini contoh. Nah, ini setelah misalkan Anda tadi ya. Nah, ini contoh pengujian materi kemampuan speaking setelah melakukan kursus. Nah, seperti yang saya ceritakan, misalkan Anda mau mengimplementasi sebuah media atau strategi atau metode atau apalah. Jadi yang sebelum ini adalah skor seorang siswa yang belum kita kasih treatment. Nah, yang setelah ini setelah kita kasih treatment pastinya, gitu ya. Kemudian kita masukkan ke data. Oke ya, saya copy aja ya. Bisa diketik ulang atau Anda bisa di copy dari PPT ini. Ingat, setiap kita input data itu di data view ya, bukan di variable view. Jadi data view kali ini, ini tidak bisa, saya harus ulang aja. Nah, saya sesuaikan buku halaman 205, 60, 65, 65, 71, 75, 65, 72, 52, 69, 72. Iya. Sebelahnya adalah
Oke. Ingat, Anda harus lihat cara saya menginput data kali ini untuk di PyEd sampel t-test atau sampel berkorelasi ya. Bentuknya kayak gini ya, jejer ya, jejer. Nah, kemudian kita klik variabel view untuk bisa ngasih nama. Nah, nama yang ini adalah sebelum tadi ya. Atau pretest lah katakanlah gitu, pretest. Pre yang ini post test. Oke ya. Oke, desimalnya bisa kita nolkan karena untuk memudahkan membacanya kayak gini. Ya. Untuk yang lain ada align, measure, sebenarnya tidak begitu berpengaruh, gitu ya, tidak begitu berpengaruh. Kemudian analyze, compare min. Nah, kita pilih yang PyEd. PyEd itu bersamaan, berkorelasi ya, subjek tadi, satu subjek, tapi kita lakukan, kita punya datanya dua, artinya adalah pre, sebelum kita kasih treatment, habis itu dikasih treatment, kemudian dikasih post testnya. Nah, PyEd sampel t-test, kita klik. Nah, kita pindahkan aja ke variabel sebelahnya atau kolom sebelahnya. Option. Oke ya. Nah, ini sudah muncul. Jadi yang kita baca pertama adalah, nah ini PyEd sampel t-test. N-nya tadi 10, kemudian untuk pretest 66, proses 71. Jadi secara logika memang ada peningkatan ya, ada bedanya antara pretest dan post testnya. Kemudian PyEd sampel korelasi, ini hasilnya signifikan 0,00, artinya adalah Anda bisa baca buku di di hasil outputnya, nah simpulannya gitu ya. Saya lanjutkan. Nah, artinya adalah, bentar, saya tuliskan. Jadi kamu kalau menjawab habis dari analisis SPSS itu kita ketik aja dibuat, buat soalnya bagaimana, kemudian tuliskan hipotesisnya. Jadi tuliskan dulu soalnya bagaimana, habis itu jawab, tuliskan dulu hipotesisnya, rumusan hipotesisnya dengan H0 itu bagaimana, HA bagaimana. Jadi H0 itu tidak ada perbedaan antara apa, misalkan sesuaikan dengan rumusan soal yang ini ada perbedaan atau ada peningkatan boleh. Nah, ini ada pengaruh yang sudah boleh. Habis itu ke kriteria pengujian. Jadi kita menjawab soal itu ada tahapannya. Kriteria pengujian. Nah, di kriteria pengujian ini ada tulisan seperti yang ada di PPT juga boleh, diketik ulang boleh, yang dari buku itu ya. Nah, ini boleh pakai ini, boleh pakai yang signifikan. Nah, ini kriteria pengujiannya ditulis, atau bisa pakai signifikansi. Oke, saya lanjutkan lagi. Tadi sampai di sini. Jadi kita nulis kriteria pengujiannya itu bisa menggunakan T, bisa menggunakan signifikansi ya.
Yang di buku sudah ada. Yang alfa kita cari yang alfa. Menggunakan alfa. Ya. Gini, probabilitas itu yang signifikansi atau alfa. Ya. Nah, gitu ya. Jadi nanti bisa kita menggunakan simpulan ini uji di T bisa menggunakan signifikansi. Baru nanti kita tuliskan hasilnya bagaimana gitu ya. Hasil analisis menunjukkan bahwa berarti kita copy yang ini gitu ya. Kita baca atau bisa diketik ulang ya. Bentar. Kita kopikan ini. Bisa diketik ulang ya, bisa dikecilkan, ketik ulang. Jadi cara menyimpulkannya adalah seperti ini. Nah, ini hasilnya menunjukkan bahwa Nah, ini adalah 0,003. Sama enggak ya? Ya, sama ya yang ada di buku halaman 207. Jadi dari situ nanti kita tuliskan hasil analisis menunjukkan bahwa ini yang di output pipe sampel t-test menampilkan hasil perbandingan dengan menggunakan tes T. Nah, ini adalah mean kiroatinya minus 4,6, standar deviasinya sekian, errornya sekian, gitu ya. Kemudian confidence interval lowernya uppernya nggak usah ditulis, sebenarnya nggak apa-apa, kita langsung ke sini di uji T ini. Nah, ini yang saya bilang penting sekali kalau yang ini. Ini yang penting di T itu, T observasi atau T hitung dan T tabel yang ada di buku 208 Anda perhatikan. Dengan DF 9, ini DF-nya 9, diperoleh angka 2,26. Dari mana itu? Tabelnya Anda buka. Anda buka buku saya di halaman T ya. Halaman 241. Anda buka ya, DF DK atau DF 9 ya. DF 9, kemudian tarik ke kanan, pilih yang atasnya, alfa atasnya itu two-tailed test. Two-tailed test yang 0,05. Bentar ya, saya tak ambil pulpen dulu ya.
Oke. Cari yang DK9, kemudian kita tarik ke kanan yang ini. Ini yang dicari adalah 0,05. Kelihatan nggak ya? Nah, itu yang saya kotai itu ya, 2,262 itu caranya gitu. Jadi Anda cari yang alfanya adalah 0,05. Alfa 0,05. 2,262. Jadi kalau bingung saya pakai DF berapa sih? Saya pakai DK berapa? Anda lihat aja di SPSS. Nanti bisa langsung dimunculkan di situ gitu ya. Kita tinggal baca. Sebenarnya kalau sudah ada hasil SPS kita baca. Lagi 208 tadi ya. Oke, nah itu kan hasilnya 2,26. Nah, untuk kalau untuk taraf signifikan 1%, 3,25, maka T yang kita hitung hasil ini adalah minus. Ini kita T hitung. Itu hasilnya adalah 4,011 ya. 4,011 itu ada tanda minus, itu diabaikan ya. Diabaikan. Lebih besar. Nah, ini lebih besar. Insert, saya insert dulu. Maksimum. Lebih besar gitu ya, lebih besar, kelamaan saya nyari itu, lebih besar dari 2,262 tadi ya, tabel tadi, maka H0 ini kan ditolak ya kan, T yang kita hitung ini itu lebih besar dari T tabel. Jadi kita lihat kriteria pengujiannya lagi, jadi ini maksudnya gitu. Nah, ini kan lebih besar, maka H0 ditolak. Kalau H0 ditolak berarti kita baca hipotesis kita. Oh, yang ini yang akan kita tolak gitu. Yang H0 akan kita tolak. Oh, berarti simpulannya adalah terdapat perbedaan atau ada perbedaan antara pembelajaran sebelum dikasih treatment sama dikasih treatment apa gitu ya. Itu kesimpulannya. Jadi nanti disesuaikan dengan contohnya atau analisa permasalahan yang ada di penelitian Anda. Itu untuk di PAID sampel t-test ya. Saya lanjutkan lagi yang kedua, yakni saya lanjut ke sini. Nah, ini bisa menggunakan probabilitas juga ya. Probabilitas. Nah, ini probabilitas. Nah, probabilitasnya ini adalah 0,003. Nah, 0,003 ini kan kurang dari 0,05. Yang ada di buku juga sudah ada. Maka menunjukkan bahwa ini loh. Probabilitas itu lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak ya. Maka 0-nya ditolak. Maka H0-nya ditolak, berbunyi ada perbedaan yang signifikan gitu. Jadi Anda di dalam tugas nanti bisa langsung menyimpulkan antara T sama probabilitas. Jadi tampilkan semua hasilnya gitu ya. Selanjutnya untuk diuji independen. Nah, ini untuk yang tidak berkorelasi. Nah, tidak berkorelasi bagaimana? Skor dari nilai subjeknya beda. Nah, misalkan Anda mau implementasi metode A atau efektivitas penerapan metode B. Saya punya 2 kelas, Bu. 2 kelas itu dibuat subjek penelitian Anda yang pertama adalah nanti Anda ngajar di kelas A menggunakan media
Google Classroom misalkan, yang satunya adalah pakai WA, atau yang satu diskusi, yang satu ceramah, nah gitu ya. Jadi ada 2 kelas. Nah ini contoh di punya saya itu Jigsaw, yang satu Jigsaw, yang satu diskusi, misalkan yang satu LMS, yang satu e-learning, misalkan yang satu Google Classroom, yang satu WA Group. Nah, jadi dua kelompok yang berbeda. Jadi skor nilai itu dari 2 kelompok yang berbeda, gitu ya. Maka kita langsung analisis file. Kalau misalkan ini sudah menganalisis tadi pakai pakai paired sample t-test, kita lanjutkan ya, yang independen. New data. Nah, ini bisa nggak ya kita copy? Nah, tadi mana ya? Ini. Nah, nggak bisa di copy. Coba ya sebentar ya. Nanti bisa diketik ulang ya. Contoh. Tujuh 6, 7 8, 7 9, 6 9, 8 2, 7 7, 7 9, 7 8, 7 3, 80. Nah, ini menggunakan model Jigsaw ya, atau menggunakan e-learning atau ALAS. Nah, ini cara inputnya nanti ke bawah dulu gitu ya. 81, 78, 86, 79, 82, 88, 92, 84, 81, 77. Oke. Nah, ini pakai model 2. Oke ya. Caranya kayak gini. Kemudian kita analyze. Masih pakai compare min. Bentar sebelum analyze. Kita ketik variabel view dulu. Yang ini adalah hasil belajar tadi. Hasil. Yang ini adalah modelnya. Pakai model A, model B gitu ya. Ini desimalnya saya nolkan aja untuk memudahkan. Oke, data view ini analyze, compare min. Nah, kita pakainya adalah independen. Oke ya. Kalau pakai 2 kelompok yang berbeda, nanti desain penelitiannya itu pakai yang ada control group design gitu ya. Kalau di desain eksperimen pakai control group design. Nah, ini independennya. Hasil itu saya taruh tes variabel, yang model saya taruh di grup variabel. Define grupnya kita bisa tuliskan pakai ini model 1, ini model 2 gitu ya. Kita continue. Oke. Option nih nggak usah, continue aja dan oke. Nah, ini ada. Kita baca yang di independent sample t-test ya. Independent sampel t-test. Nanti untuk menjawabnya prosesnya sama ya. Prosesnya sama dengan paired sample t-test, namun hasil analisis ujinya adalah independen gitu. Uji. Jadi mohon diperhatikan di setiap saya ngasih tutorial ya, hasil analisis uji. Anda bisa kopikan dari analisis ini atau bisa diketik ulang boleh ya.
Ini lagi-lagi yang dipakai adalah DT-nya ini. Bentar, saya tarik dulu. Oke ya. Yang dipakai adalah ini. Dua kolom itu yang dipakai. Nanti jangan pas waktu UTS tanya terus ini yang ditulis semuanya atau bagaimana. Nah, ini yang dipakai itu yang di sini. Nah, seterusnya kita jawab hasilnya gitu ya. Sesuai dengan halaman 212, tapi 212 itu karena contoh saya berbeda, maka angkanya beda, tapi secara kontennya itu hasil analisis sama. Jadi hasil analisis menunjukkan nilai T-nya berapa, T hitungnya berapa, kita bandingkan dengan T tabel. Nah, tabel kita lihat ini DF18. DF18 Anda cari di sini. DF18 di UJT. Nah, tadi ke bawah lagi, kemudian urut. Nah, di sini menunjukkan 2,101. T tabelnya adalah 2,101. Nah, gitu ya. Kita bandingkan sama T hitung kita adalah 2,993. Ini bagaimana? Lebih besar apa lebih kecil menurut Anda? Gitu ya. Kalau ini lebih besar, berarti kan kita kembali ke sini. Kalau lebih besar, maka H0 itu ditolak. Kalau H0 ditolak, rumusannya bagaimana? Gitu. H0 ditolak, rumusannya bagaimana? Nah, itu tulis nanti di situ. Menunjukkan bahwa ada perbedaan antara dua kelas yang dikasih treatment, yaitu dari diskusi dan jigsaw, atau dari A dan B ada perbedaan. Perbedaannya kita bisa lihat sebenarnya di hasil meannya. Gitu. Mean ini yang menunjukkan, berarti yang lebih besar adalah model 2. Model 2 tadi menggunakan diskusi atau jigsaw tadi ya, dilihat disesuaikan dengan nanti permasalahan atau topik penelitian Anda. Nah, ini lebih besar 82,80, artinya gitu secara logikanya. Nah, selain kita menggunakan T, bisa menggunakan signifikan to Taylor. Jika probabilitasnya lebih besar atau lebih kecil, maka bagaimana? Nah, ya, di Ctrl C. Nah, ini kan hasil yang kita hitung itu 0,008. Nah, ini nih 0,008. Itu cara bacanya 0,008 ya. Nah, ini itu kan 0,008 kan lebih besar dari 0,05, maka kok lebih besar sih, lebih kecil. Ya. Sini ya, harusnya yang ini. Lebih kecil, maka H0 ditolak. Kalau H0 ditolak, nanti kesimpulannya bagaimana? Ada perbedaan antara pembelajaran menggunakan media A dengan B. Terlihat dari mean atau nilai rata-rata sekian dan sekian. Itu ya. Oke, terima kasih untuk 2 uji kali ini di Pahit Sampel T-Test dan Independent Sampel T-Test. Semoga bermanfaat bagi Anda. Mohon maaf sekali, saya selalu memberikan tutorial dan juga tugas, tapi harapannya adalah dengan tugas ini saya bisa mengetahui pemahaman Anda pada uji T atau uji rata-rata sampel. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mohon diperhatikan. Setiap kali dosen memberikan materi itu adalah bentuk partisipasi
untuk peningkatan pembelajaran Anda meskipun kita tidak bisa ketemu, ya hanya secara virtual karena keadaan. Semoga dengan ngasih pembelajaran lewat video tutorial ini, Anda tidak menganggap hanya itu sepele dan tidak memview atau melihat dari tutorial ini sehingga mengabaikan. Saya memohon sekali jangan mengabaikan dari beberapa materi karena itu bentuk rasa peduli seorang dosen untuk mengetahui, untuk meningkatkan kualitas pembelajaran kali ini. Apapun yang apapun prosesnya, baik itu mau diskusi di grup WA, LMS atau apa, itu bentuk bagi seorang dosen untuk memberi yang terbaik bagi mahasiswanya, gitu ya. Terima kasih atas perhatiannya untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga berhasil praktikumnya dan jangan lupa nanti kerjakan tugasnya. Semoga berhasil ya. Tugasnya pastinya deadline-nya nggak sampai lama-lama. Deadline-nya masih waktunya senggang ya. Terima kasih. See you.